Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sadaqallahul azim. Masyarakat muslimin, pemirsa yang berbahagia, pertama dan utama mari sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Semoga seluruh pemirsa, para pendengar sekalian, Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. Masyarakat muslimin, pemirsa, sahabat yang berbahagia, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa mentarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan segembira-gembiranya. Karena Baginda Rasul mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Ini kita baru gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Apalagi kita niatkan, ya Allah, seandainya Engkau berikan kami umur yang panjang, kami akan isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kami isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini niat yang harus kita tancapkan di hati kita, ya, dengan datangnya bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Baginda Rasul mengatakan, qad ja'akum syahrun mubarak. Wahai umat Islam, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan inilah Allah bukakan pintu-pintu sorga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan pada dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin, pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semuanya, orang-orang yang beriman, ya man amantum haqqal iman, wahai kalian orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ay wajaba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita berpuasa. Dalam ayat ini mengandung makna-makna balaghiyah, makna-makna tasybih. Diseumpamakan bahwa telah ada umat-umat sebelum kita yang juga berpuasa. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat tasybih dalam hal ini? Banyak. Yang pertama adalah untuk memberikan semangat kepada orang-orang mukmin. Kan yang diseru, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Untuk meningkatkan tensi keimanan seorang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita dipanggil semuanya untuk berpuasa di bulan yang penuh berkah ini. Ada hikmah yang kedua. Ya, hikmah yang kedua adalah di sana memberikan sebuah sinyal bahwa ibadah ini sangat mudah, tidak sulit. Kenapa? Karena ada umat-umat yang sebelum kita sudah mampu berpuasa, dan kita adalah umat yang terbaik, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masa iya kita umat yang terbaik
kita tidak mampu melaksanakan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita bertanya berapa hari kita berpuasanya, Allah telah melanjutkan ayat-ayatnya, memberikan berita. Untuk apa? Untuk menenangkan hati kita, agar kita segera tahu bahwa puasa yang Allah wajibkan itu tidak lama, hanya al-ayyam al-ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya, yaitu syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, di bulan ini umat Islam semuanya dilatih untuk melatih apa? Melatih jiwanya, yuhadzibur ruh, dilatih jiwanya agar senantiasa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menandakan adalah orang-orang yang cerdas. Min sya'nil uqala, para ulama mengatakan tanda-tanda orang-orang yang cerdas, dia selalu sam'an wa ta'atan, dia selalu taat, dia selalu mendengar, dan dia selalu taat atas perintah-perintahnya. Nah, mari sama-sama kita semuanya jadi orang-orang yang cerdas, yang mendengarkan semua ajaran-ajaran Allah, mendengarkan semua perintah-perintah Allah. Marilah kita sama-sama jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita hanya dengar, tidak cukup kita hanya dengar, tetapi kita harus juga melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya. Karena Islam ini ada qaulun, ada fi'lun, ada nazariyun, ada tatbiqiyun, ada teori, ada praktek, ada ngaku beriman, harus ada amalnya. Ulama mengatakan ma fa'idatun ayyastamil insan ilal adidi minal muhadarat fi amrin waqi. Ada hikmahnya, tidak ada faedahnya ya dalam hal-hal yang bersifatnya harus diamalkan, harus diterapkan. Kita sering ngaji kemana-mana, kita sering dengar ceramah-ceramah para alim ulama, kita dengar, kita pahami, tapi tidak pernah kita amalkan. Ma faedah, tidak ada artinya. Oleh karenanya Allah mengajak kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, ya, mari kita puasa. Diwajibkan kita berpuasa. Jangan sampai kita kagak puasa. Puasa ini menghadirkan sifat muraqabah, musyahadah kepada diri kita. Karena kita puasa, tidak ada satu orang pun yang tahu kita sedang berpuasa. Seorang suami nggak tahu isinya puasa atau tidak. Demikian juga sebaliknya. Seorang istri nggak tahu suaminya sedang berpuasa. Contoh misalnya, suami kita datang pulang dari kantor, kelihatannya lemas, jalannya begitu lungseknya. Kita bertanya sebagai istri, bang, abang masih puasa bang? Ya. Suaminya mengatakan alhamdulillah. Ya. Kita nggak tahu. Suaminya padahal tadi di tengah jalan, dia baru mampir dari warteg, mampir dari warsun. Demikian juga anak-anak kita. Ya, oleh karenanya di dalam ibadah puasa ini meningkatkan apa? Rasa muraqabah kita, musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah saja yang tahu kita sedang berpuasa. Oleh karenanya Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganjarnya, membayarnya, menggantinya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, di dalam puasa ini juga menghadirkan kita sifat muraqabah dan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita lihat banyak orang-orang yang berani kepada Allah, berani melanggar perintah-perintah Allah, ya, berani berselingkuh, berani menggoda, berani bermain ya, dengan orang-orang yang bukan muhrimnya. Oleh karenanya ulama mengatakan tingkatkan rasa muraqabah dan musyahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, ulama mengajarkan kepada kita sering-seringlah hadirkan Allah di setiap saat. Rasakan bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu ngawasin kita,
dan Allah selalu bersama kita. Sering mengatakan Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Ini adalah 3 ungkapan yang sering dibaca, yang sering diamalkan oleh ulama besar Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Suatu saat di umur masih mudanya, beliau datang kepada gurunya, "Guru, ajarkan kepadaku agar aku menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang punya rasa musyahadah, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala." Gurunya mengatakan, "Junaid, sering-seringlah menghadirkan Allah dalam hatimu dan bacalah Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i." Rasakan selalu Allah melihat saya, Allah bersama saya, dan Allah selalu ngawasin saya. Imam Junaidi mengamalkan ungkapan-ungkapan tersebut ya selama 40 hari 40 malam. Kemudian beliau datang kepada gurunya, "Ya Syaikhi, laqad wazabtuha aina lailah." Wahai guruku, alhamdulillah saya sudah mengamalkan ungkapan-ungkapan ini selama 40 malam. Kemudian gurunya berujar mengatakan, "Junaid, idza kana Allahu ma'ak wa idza kana Allahu syahidak wa idza kana Allahu nazirak fa kaifa ta'si Allah." Junaid, jika engkau betul-betul sudah merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, fa kaifa ta'si Allah. Bagaimana Anda bisa maksiat kepada Allah? Bagaimana kita bisa ngejebol berbuka di bulan yang diwajibkan kita untuk berpuasa? Masyarakat muslimin yang berbahagia, oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, jangan sampai kita tanpa uzur, tanpa rukhsah kita berbuka. Kita sudah paham secara fikihnya. Ya, orang yang boleh berbuka yang pertama dalam kategorinya faman kana minkum maridun aw ala safarin. 2 hal. Jika kita sakit, boleh kita ada babul ikhtiar berbuka. Seandainya kagak kuat diri kita. Atau kita musafir, boleh kita juga berbuka. Atau alladzina yutiqunahu, orang-orang yang sudah lansia. Ya, ini boleh enggak berpuasa, tapi dia wajib mengeluarkan fidyah. Kalau orang yang kagak puasa, orang yang musafir, dia harus fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia harus membayar puasanya di hari-hari di luar bulan Ramadan. Masyaallah muslimin yang berbahagia, yang terakhir, bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan ini agar bulan Ramadan ini memberikan cahaya di dalam hati kita, memberikan bekas di dalam ruhaniyat roh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, "Man shoma wa qoma." Barang siapa yang shoma, puasa. Kita puasa menahan lapar dan haus dari pagi hingga matahari terbit. Dari waktu imsak hingga waktu berbuka. Di sana kita mengenal ada puasanya orang-orang awam yang hanya menahan lapar dan haus saja. Ada puasanya orang-orang yang khas, tingkatannya lebih tinggi lagi. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi dia juga menahan seluruh panca inderanya, juga ikut berpuasa. Ada puasa yang lebih tinggi lagi. Puasa saumul khas bil khas, bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menjaga anggota tubuhnya ini, tapi juga hatinya ikut berpuasa, pikirannya ikut berpuasa. Baginda Rasul pernah mengatakan, orang-orang yang berpuasa, bukan hanya Anda menahan lapar dan haus, tapi ajaklah telingamu juga untuk berpuasa, ajaklah matamu juga untuk berpuasa, ajaklah lisanmu juga untuk berpuasa. Ya, berpuasa daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita isi, selain kita berpuasa, kita qoma, kita hidupkan Ramadan ini malamnya dengan sholat tarawih. Jangan tinggalkan sholat tarawih itu. Ada yang mau melaksanakan 23 rakaat, silakan, bagus. Yang melaksanakan 11 rakaat, silakan, bagus. Dua-duanya warid. Datang ada keterangannya. Yang 11 rakaat dari baginda Rasul, yang 23 rakaat
dan ijtihad daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab. Yang paling bahaya adalah orang yang kagak puasa dan orang yang kagak menghidupkan tarawih. Masyarakat muslimin yang berbahagia, selain tarawih, mari sama-sama kita hidupkan juga Ramadan ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan unzila fihil Quran, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajab syahrullah. Kemarin kita di bulan Rajab, bulan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha penerima taubat. Di bulan Syaban ini syahri, kata baginda Rasul, banyak-banyak baca selawat. Dan Ramadan syahru ummati, bulan umatku. Bulan umatku untuk baca Al-Quran. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik Anda adalah orang-orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan bertambah hari-harinya kita nggak pernah tambah juz-juz Al-Quran. Niatkan di hati kita, tambah hari tambah juz, tambah hari tambah juz, 30 hari tamatlah Al-Quran. Itu ya idealnya, yang standarnya. Apalagi kita bisa sampai 3 kali tamat Al-Quran. Masyaallah muslimin yang berbahagia, bersama-sama kita berdoa sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa sejak kemarin bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami ketemu bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa rabbi wa rabbukumullah, rabbi wa rabbukumullah. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Ramadan, ya Allah. Berilah kami ketemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bimbinglah diri ini agar bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Doa Nabi yang ketiga, Allahumma rzuqna qalban taqiyan. Ya Allah, berilah kepada kami hati yang hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqiyan, dan hati yang bersih minasyirik, daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bariyan la kafiran wala syaqiyya, dan terbebas daripada perbuatan-perbuatan orang-orang kafir, daripada perbuatan-perbuatan orang-orang yang zalim. Hadirin pemirsa yang berbahagia, semoga kultum singkat ini membawa kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang tambah takwa, tambah muraqabah, tambah musyahadah, tambah takut kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, dan menjadi insan-insan Ramadhaniyin, insan-insan Rabbaniyin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semuanya dan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.